Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video yang saya buat pertama itu tentang masalah yang menanggapi Pak Guru Gembul, itu banyak daripada fan-nya atau jamaahnya atau pengikutnya dari Pak Gembul ini yang apa namanya itu beralibi begini dan begitu. Yang intinya menurut saya alasannya mereka itu Pak Gembul ini memunculkan di setiap video yang dia tampilkan atau yang diupload itu merupakan tujuan apa namanya itu diskusi intelektual. Jadi kalau bahasanya kita cuma ngetes saja seperti itu. Seperti apa kemampuan cara berpikir kita di dalam satu masalah. Sebenarnya kalau bahasa ini diungkapkan kepada ilmu selain di dalam ilmu syariat, saya pun agak setuju dengan pemikiran yang semacam ini. Akan tetapi kalau sudah masuk di dalam ranah ilmu agama atau ranah hukum syariat, maka hal ini tidak berlaku. Karena di dalam hukum syariat itu ada yang namanya hukum taklifi. Di dalam paradigma kita berpikir itu harus mengikuti paradigma berpikir yang harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang mana ini digali atau diistimbat oleh para ulama kita yang memang mu'tabar dalam bidangnya. Maka dengan pemikiran yang semacam itu, kalau kita mau kaji secara mendalam apa yang disampaikan Pak Gembul itu di dalam video yang saya yang pertama, yang intinya mengatakan bahwasanya Pak Gembul ini di dalam arah pemikirannya itu menggugat terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang contoh misalnya Allah taala menciptakan neraka. Ini kan digugat oleh si Gembul. Digugatnya kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat Rahman Rahim, seharusnya tidak membuat neraka. Ya seharusnya membuat surga saja begitu. Maka dengan penjelasan yang sampaikan dengan dalil Al-Quran, seharusnya itu sudah dapat terbantahkan pemikiran semacam itu. Meskipun oleh para pengikutnya dikatakan itu merupakan diskusi ilmiah atau intelektual. Tapi hal itu tidak masuk di dalam ranah syariat, bukan satu hal yang dapat toleransi untuk berpikir secara bebas. Karena di dalam syariat ini harus mengikuti rambu-rambu yang mana rambu-rambunya ini sudah diistimbat oleh para ulama. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Gembul ini, kalau kita melihat di dalam kitab, gak usah yang besar-besar, tapi di dalam kitab Sulam Taufik, di sana ada pembagian ar-riddah. Murtad itu ada tiga, ada i'tiqadi, ada af'al, ada akwal. Lah Pak Gembul ini kalau kita larikan di dalam kitab itu, Pak Gembul ini bisa kita masukkan di dalam murtad kaulinya. Dia murtad atau dia keluar secara Islam secara lisannya, karena disebutkan di sana tasahul. Banyak pada era atau zaman sekarang ini orang itu keluar dari Islam dengan ucapannya yang tanpa tersadari. Maka kalau kita lihat contoh di sana itu, dia ada orang yang mengatakan pada satu hukum yang dia mengatakan begini, hukima bihi minal ahkami syar'iyyati laisa hadzal hukmu. Jadi kalau kita artikan di dalam bahasa ini, Pak Gembul ini sama aja ketika mengatakan begini, hukum ini adalah hukum yang bukan ditentukan oleh hukum syariat, atau kita bahasakan simpelnya begini, hukum ini bukan hukum syariat. Sehingga dengan bahasa semacam ini kita bisa analogikan apa yang disampaikan oleh Pak Gembul dengan bahasa menggugatnya terhadap sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dengan bahasa andaikan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat Rahman Rahimnya, atau dengan bahasa Allah taala ini kan punya sifat Rahman Rahim, seharusnya tidak menciptakan neraka, ya harusnya menciptakan surga saja. Ini kan berarti menggugat apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain ekstrimnya, Allah taala ini seharusnya tidak membuat hukum ada neraka, gak usah menghukumi orang yang maksiat atau salah di dalam memahami konsep ketuhanan masuk neraka, seharusnya tidak begitu. Ini penggugatan semacam ini masuk di dalam, kalau di dalam kitab Sulam Taufik itu adalah tasahul bil lisan, sehingga orang ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Kalau kita analogikan itu kayaknya masuk ke arah sana. Kemudian Pak Gembul ini kalau kita melihat dauhnya Sayyidina Ali, ada dauh Sayyidina Ali itu banyak ya. Salah satunya beliau pernah berkata begini di dalam satu kitab. Beliau ini mengatakan termasuk akhlakul jahil adalah mungkin perangai ya, kita perangai orang-orang bodoh itu berpikir begini. Adalah dia man adda nafsahu bima juhila min ma'rifatil ilmi aliman. Jadi dia ini adalah seseorang yang dia menganggap
ketidaktahuannya pada sesuatu menganggap dirinya sebagai orang alim. Jadi Pak Gembul ini kalau kita bahasakan dia sebenarnya kurang paham terhadap apa yang dia sampaikan. Ini khusus dalam bab tentang masalah ahkam syariat ya, hukum-hukum syariat. Dan nanti kan bermacam-macam termasuk yang dibahas adalah tentang masalah konsep ketuhanan. Pak Gembul ini kan tidak paham terhadap konsep ketuhanan. Kemudian dia coba memahami dengan dalil yang digabungkan dengan beberapa dalil, baik dalil secara yang ada di dalam Islam atau di luarnya, kemudian dikumpulkan jadi satu dan dia membuat satu kesimpulan. Sehingga kesimpulannya mengatakan bahwasanya seharusnya Tuhan tidak menciptakan neraka. Dan ketika dia berkesimpulan semacam ini, dia adda nafsahu. Dia menganggap dirinya ini sebagai orang yang alim, yang pintar, sehingga dia nanti ada bahasa ini adalah diskusi intelektual atau diskusi ilmiah. Maka kalau kita masukkan di dalam bahasa yang ada di pesantren, seharusnya kan begini. Orang yang bisa mengatakan ngetes atau istilahnya itu diskusi, tentu orang itu harus paham tentang bab yang mau diskusikan atau ilmu yang akan mau diskusikan. Ketika orang ini tidak paham, maka jangan mengatakan ini merupakan diskusi ilmiah atau diskusi intelektual. Maka tidak begitu bahasanya. Ketika orang tidak tahu atau orang bodoh ketika mau bertanya atau ingin membahas satu permasalahan yang dia tidak tahu, maka jangan dibahasakan dia diskusi, tapi bahasakan dengan bahasa bertanya atau istifta begitu bahasanya. Bukan ifta, bukan, atau bukan haywar, bukan. Jadi bahasakan bertanya, bukan mau diskusi. Karena levelnya Pak Gembul ini, kalau kita lihat di dalam cara dia penyampaian, di dalam hukum-hukum, terutama yang berkaitan dengan ahkam syariah, hukum syariat, maka itu mentah menurut saya. Sehingga apa yang disampaikan itu memang cocok menurut orang awam, tapi menurut orang yang ngerti, ya kok begini cara pikirnya, kok salah sebenarnya begitu. Sehingga kalau kita simpulkan dari bahasa Pak Gembul itu ya memang sebenarnya Pak Gembul ini kalau kita tinjau secara bab riddah ya, masuk dalam riddah yang fil akwal gitu. Kemudian kalau kita lihat para istilahnya itu fan-fan dari Pak Gembul ini memang semuanya itu atau rata-rata ya itu adalah orang yang mengandalkan logika. Tapi ada dari mereka yang tidak mengandalkan logika secara liar, tapi bisa melihat dari mana Pak Gembul ini yang harus diambil dan mana yang tidak boleh untuk diambil atau tidak harus diambil. Jadi kalau kita bisa kita simpulkan, maka bahasanya seperti bahasa tadi. Sebenarnya Pak Gembul ini adalah orang-orang termasuk orang-orang yang sebenarnya orang yang tidak ngerti sebenarnya di dalam posisikan mana kata sebenarnya harus dikatakan begitu. Khususnya di dalam ahkam syar'iyyah ya. Seharusnya di dalam bahasa kalau dikatakan ini pakai bahasa dari para pendukungnya ya. Kalau di dalam bahasa ahkam syar'iyyah, seharusnya Pak Gembul ini bukan pakai bahasa diskusi intelektual, tapi pakai bahasa istifta. Ia belajar begitu karena dia sebenarnya di dalam status di hukum syariah dia tidak tahu. Karena konsep kalau mau diskusi ya seharusnya paham dulu dengan materinya, hujahnya sudah lengkap. Kemudian kurang tahqiq, kemudian dia didiskusikan, baru begitu yang benar. Kalau orang yang tidak tahu, seperti misalnya saya bodoh tentang masalah sepak bola misalnya, saya bodoh tentang masalah bulu tangkis, saya bukan bahasanya diskusi dengan Taufik Hidayat atau yang lainnya, tapi bertanya kepada mereka. Bukan diskusi, itu bahasanya kurang benar begitu. Karena ya memang seperti itu Pak Gembul di dalam bahasa kita ya kurang paham tentang masalah agama. Kok begini ya sebenarnya? Kenapa kok bahasa ini yang dimunculkan terhadap atau mengklaim Pak Gembul seperti itu kurang paham di dalam ilmu syariat? Karena ukurannya begini, ukurannya seseorang itu untuk dikatakan paham terhadap hukum syariat, pertama atau syarat pertama adalah harus ngerti baca kitab. Sebab kalau tidak ngerti baca kitab, maka kita bisa katakan orang ini faham di dalam hukum syariat atau faham hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum syariat, muamalah dan yang lainnya itu dengan pakai terjemahan. Sebab sangat tidak mungkin dia faham tentang masalah hukum syariat pakai kitab kuning karena dia sendiri tidak bisa baca kitab atau tidak bisa baca kitab kuning. Itu menurut saya lucunya para pembela ya,
Pak Gembul ini. Ya sebenarnya sah-sah saja, orang membela siapapun sah-sah saja. Tapi enaknya itu jangan pakai bahasa ya tabayun ke Pak Gembul atau begini. Sebab begini, kalau ke Pak Gembul itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena mungkin begini, Pak Gembul itu menganggap yang lainnya itu keilmuan itu berdasarkan subscribernya. Padahal kalau kita lihat Pak Gembul sendiri ini, kalau berdasarkan subscriber ya mungkin ya banyak 100.000 lebih ya. Tapi berdasarkan keilmuan khususnya di dalam syariat, ya kalau sama anak ibtidak ya sepantaran lah begitu bahasanya. Jangankan yang sama sanawiyah, ibtidak pun sepantaran. Jadi kalau anak-anak ahli yang sudah lulus kalau mandang ilmu ya tidak level sebenarnya untuk berdiskusi dengan Pak Gembul. Kan kalau Pak Gembul kita lihat kan begitu dia cara untuk berinteraksi dengan orang. Sebab teman-teman kalau teman-teman ngimbok ke istilahnya itu ke adminnya Pak Gembul ini, maka kalau mau diskusi dengan Pak Gembul itu pertama kali yang masuk atau pertama kali yang diajukan atau nanti pertama kali yang diimbokkan kembali itu adalah tentang masalah nominal. Kalau diskusi ini berapa juta begitu. Itu kan menunjukkan bahwasanya dia sudah melevelkan dirinya level yang bagus sebenarnya. Itu hal tidak apa-apa sebenarnya, itu tergantung orangnya masing-masing. Atau hanya Pak Gembul masing-masing. Tapi kalau mengukur seperti itu sebenarnya kalau misalnya menganggap yang lainnya YouTuber receh atau apa kecil misalnya berdasarkan subscriber, maka teman-teman yang lulus dari pesantren yang aliyah kalau melihat keilmuannya Pak Gembul ya keilmuannya setara dengan anak ibtidak begitu sebenarnya. Tapi mereka tidak memandang seperti itu. Semua orang yang faham terhadap agama tidak memandang kelasnya. Kita diskusi gitu, tapi harus diingat kalau tidak faham maka pakai bahasa istifta atau bertanya. Kalau sudah faham tapi kurang tahqiq baru pakai bahasa diskusi begitu. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kami. Kalau ada salah kata atau kurang-kurang kata atau kelebihan kata dari kami mohon maaf. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.